Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Irma Melani dan dua rekan saya, Laili Kausar, Miftahul Firdaus dan juga Marzuki Thohir akan membahas dari tema 10 mengenai strategi segmentasi, kemudian targeting, positioning dari jasa pendidikan. Yang pertama adalah strategi segmentasi. Jadi kata strategi itu sendiri dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan mengenai pemakaian faktor-faktor pemasaran yang dapat dikendalikan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sekolah atau madrasah harus mampu mempertahankan strategi pemasaran jasa pendidikan untuk mengembangkan eksistensi sekolah yang berpandangan jauh ke depan dan berperilaku proaktif serta antisipatif terhadap kondisi masa depan sekolah yang diprediksi akan dihadapinya. Dalam artian, sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendidikan itu harus memberikan jasa berupa pelayanan kepada pelanggannya sehingga mampu bersaing dengan keunggulan yang dimiliki dan mengembangkan strategi jasa yang sesuai dengan kemampuan stakeholder. Kemudian untuk segmentasi sendiri merupakan tahap awal dari proses pemasaran. Jadi dalam segmentasi dapat dipahami sebagai proses menetapkan atau membagi satu pasar menjadi beberapa kelompok yang di dalamnya memiliki kesamaan karakteristik, kebutuhan, keinginan, atau perilaku yang sama. Dalam strategi segmentasi pasar, identifikasi suatu cara itu dapat dijadikan sebagai sebuah langkah untuk mengevaluasi daya tarik setiap segmen-segmen. Dari Kotler dan Armstrong sendiri itu membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku. Yang pertama adalah segmentasi geografis. Jadi, segmentasi geografis ini membagi pasar berdasarkan unit-unit kewilayahan, yaitu seperti negara, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, atau lingkungan. Jadi, sekolah, terutama sekolah negeri, itu hanya dapat melakukan segmentasi pasar terbatas pada radius terdekat dengan sekolah saja, misalnya satu kecamatan. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa siswa diprioritaskan dapat diterima di sekolah yang berada di radius terdekat dengan tempat tinggalnya, atau dengan kata lain seperti sistem zonasi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada segmentasi demografis. Jadi segmentasi demografis ini membagi pasar menjadi segmen-segmen usia, ukuran keluarga, siklus hidup, kemudian jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan juga kelas sosial. Variabel demografis ini merupakan dasar yang paling populer untuk membedakan kelompok pelanggan yang menjadi alasan bahwa keinginan, preferensi, dan tingkat pemakaian konsumen sering sangat berhubungan dengan variabel demografis. Selanjutnya ada segmentasi psikografis. Jadi segmentasi psikografis ini membagi pembeli atau pelanggan menjadi beberapa kelompok berdasarkan gaya hidup atau kepribadian akan nilai. Jadi orang-orang dalam kelompok demografis yang sama itu memiliki gambaran psikografis yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada segmentasi perilaku. Jadi dalam segmentasi ini pelanggan itu dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, atau tanggapan mereka terhadap produk tertentu. Begitu saja untuk poin segmentasi. Selanjutnya akan dibahas oleh Laili Kausar Miftahul Firdaus mengenai strategi targeting. Dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang strategi targeting jasa pendidikan. Nah, jadi apa sih targeting itu? Nah, jadi di sini menurut Bukhari Alma, targeting yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki sebagai target. Nah, menentukan target atau pasar sasaran ini sangat perlu dilakukan. Karena apa? Karena tentunya lembaga pendidikan tidak bisa melayani seluruh pelanggan pendidikan dengan keadaan pelanggan yang tersebar dan keinginan yang bervariatif. Oleh karena itu, lembaga perlu mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen dan memilih segmen pasar jasa pendidikan yang menarik untuk dilayani dengan banyaknya pelanggan pendidikan yang berasal dari segmen tersebut. Nah, di sini
pemasar jasa pendidikan sangat perlu untuk memperhatikan pola peliputan pasar. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada konsentrasi pada segmen pasar tunggal. Jadi maksudnya di sini yaitu memilih berkonsentrasi pada satu segmen pasar jasa pendidikan. Karena apa? Karena sekolah memiliki dana yang sangat terbatas dan hanya dapat beroperasi pada satu segmen pasar jasa pendidikan atau segmen pasar jasa pendidikan yang paling tepat sebagai landasan untuk berekspansi pada segmen pasar jasa pendidikan yang lainnya. Lalu yang kedua ada spesialisasi yang selektif. Jadi maksudnya di sini sekolah memilih sejumlah segmen pasar jasa pendidikan yang menarik serta sesuai dengan tujuan dan sumber daya sekolah. Lalu yang ketiga ada spesialisasi produk. Nah, jadi maksudnya di sini sekolah memusatkan dirinya pada pembuatan produk jasa pendidikan tertentu untuk dijual kepada kelompok pelanggan jasa pendidikan. Lalu yang selanjutnya ada spesialisasi pasar. Nah, jadi maksudnya di sini itu sekolah hanya memusatkan dirinya untuk melayani kebutuhan kelompok pelanggan jasa pendidikan tertentu. Lalu yang terakhir ada peliputan pasar secara penuh. Nah, maksudnya di sini sekolah berusaha agar melayani semua kelompok pelanggan jasa pendidikan dengan seluruh produk jasa pendidikan yang dibutuhkannya. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi pasar. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada undifferentiated marketing. Nah, di sini maksud strategi ini yaitu perusahaan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar dan memenuhi keseluruhan pasar dengan satu tambahan. Jadi maksudnya strategi ini lebih difokuskan kepada kebutuhan konsumen pada umumnya daripada yang lain. Lalu yang kedua di sini ada differentiated marketing. Jadi strategi ini digunakan perusahaan untuk menargetkan beberapa segmen pasar dan mendesain tawaran yang terpisah kepada setiap segmen pasar. Lalu yang ketiga di sini ada concentrated marketing. Nah, maksudnya di sini strategi ini hanya fokus untuk memasarkan produknya pada satu atau beberapa kelompok pembeli saja, sehingga pemasaran produk ini hanya ditujukan kepada kelompok pembeli yang paling berpotensi. Lalu yang terakhir itu ada micro marketing. Nah, jadi maksudnya strategi ini dalam strategi ini perusahaan menghasilkan produk untuk menyesuaikan spesifik individu dan lokasi tertentu. Baik, saya akan melanjutkan mengenai strategi positioning jasa pendidikan. Nah, di sini banyak sekali tokoh yang mengatakan seperti Kagan dan juga Green mengatakan bahwa positioning mengacu pada tindakan terhadap diferensi sebuah merek dan di dalam pikiran para konsumen dalam atribut dan manfaat yang ditawarkan pesaing dan tentunya melebihi merek yang ditawarkan oleh pesaing. Nah, ada lagi kemudian Don E. Schwartz berpendapat bahwa positioning adalah bagaimana cara untuk meningkatkan produk. Nah, jadi positioning ialah suatu cara menempatkan produk yang kita buat terhadap pesaing dalam pikiran konsumen. Nah, dalam kata lain, positioning dipakai untuk memenuhi keinginan konsumen dalam kategori yang lain. Seperti itu. Nah, ada lagi pendapat dari Ulrich dan juga Jack Trout mengatakan bahwa positioning ialah segala sesuatu yang dilakukan terhadap pikiran dari prospek. Dengan kata lain, positioning adalah menempatkan produk ke dalam pikiran konsumen. Sehingga positioning ini suatu usaha yang dilakukan perusahaan. Usaha perusahaan dalam mendesain produk-produknya untuk dapat menciptakan kesan dan image yang baik di pikiran konsumen, tentunya seperti itu. Nah, setelah pasar sasaran dipilih dan produk yang dibutuhkan dirancang, langkah selanjutnya yaitu memposisikan produk itu ke dalam benak pikiran konsumen. Jadi positioning ini bertujuan untuk mengidentifikasi atribut sekolah yang berbeda-beda sehingga membuat sekolah berbeda dari kompetitornya yang beroperasi pada segmen pasar jasa pendidikan yang sama. Dan kemudian tujuan dari positioning ini ialah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasar dan yang ada di pasar ke dalam benak konsumen, seperti itu. Dari pengertian yang dipaparkan oleh tokoh di atas dapat menyimpulkan bahwa positioning ialah suatu cara pemasar jasa dalam menyebutkan atribut keunggulan yang dimiliki oleh sekolah untuk menjadikan dirinya untuk
dirinya unik dan berbeda dari pesaingnya gitu. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.